Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada kumpulan tanda dan gejala di situ. Nah, baby blues syndrome ini sendiri adalah kondisi gangguan psikis ya, perubahan suasana hati pada seorang wanita setelah melahirkan. Jadi jangka waktunya itu setelah melahirkan sampai dengan maksimal 2 minggu. Nah, perlu teman-teman atau masyarakat di rumah ketahui bahwa perubahan hormonal atau perubahan fisik mental pada seorang wanita itu sudah dimulai sejak saat hamil. Jadi ada perubahan hormonal di situ yang akhirnya nanti mempengaruhi perubahan fisik dan juga perubahan psikis. Mungkin kita lihat ya, kalau ibu-ibu hamil itu yang berubah secara ukuran perut ya, ukuran perutnya semakin besar gitu. Tapi ternyata ada perubahan-perubahan lain yang tidak terlihat oleh mata. Salah satunya yaitu perubahan hormonal, dan itu mempengaruhi kondisi fisik dan juga mental seorang perempuan, seorang wanita atau seorang ibu hamil. Yang nantinya apabila tidak tersupport dengan baik oleh orang terdekat, itu bisa berefek berlanjut ketika sudah melahirkan, dan salah satunya adalah baby blues syndrome ini. Kita mungkin bahas pakai slide ya. Oke, silakan dokter. Baby blues syndrome ini dia masuk ke dalam satu payung besar, judulnya itu adalah gangguan pasca melahirkan, gangguan psikis postpartum atau pasca melahirkan. Jadi setelah melahirkan itu ada beberapa kondisi psikis yang dapat terganggu pada seorang wanita. Salah satunya adalah baby blues syndrome ini. Nanti yang membedakannya adalah gejala dan juga onsetnya. Berapa lama sih gangguan ini menetap gitu. Ya, tadi kalau secara definisi ya, baby blues syndrome itu adalah gangguan psikis, gangguan perubahan suasana hati yang terjadi pada seorang wanita setelah melahirkan. Sudah disebutkan juga sama Dr. Lisda bahwa angka kejadiannya cukup tinggi ya, 50-75% dialami oleh perempuan yang baru melahirkan. Dan cenderung menyerang dalam waktu 14 hari terhitung setelah persalinan. Kalau misalnya setelah 14 hari masih menetap juga, nanti akan ada diagnosis lanjutan ya, diagnosis lain yaitu udah lebih dari baby blues syndrome. Nanti kita bahas di belakang. Kalau untuk etiologi atau penyebab dari baby blues ini sendiri, banyak sekali faktornya. Salah satunya yaitu perubahan hormonal tadi yang dibahas ya, bahwa seorang ibu yang sedang hamil itu mengalami fluktuasi atau perubahan hormonal. Hormonal itu sangat mempengaruhi ke mood ya, kegangguan suasana hati, bisa senang, bisa sedih, itu semua dikontrol oleh hormon ya. Ini. Next. Boleh di next dulu. Kita ngomongin penyebab dulu ya. Nah, ini ada faktor hormonal yang menyebabkan gangguan perubahan suasana hati. Terus yang kedua ada faktor demografik. Faktor demografik ini masuk ke dalam usia, kemudian paritas jumlah anak. Usia ini kenapa pemerintah itu menetapkan usia boleh atau dianjurkan untuk menikah, itu karena terkait dengan kondisi psikis seseorang, kondisi psikis siapkah dia untuk memasuki dunia baru ya, dunia perkawinan, pernikahan, kemudian nanti bisa hamil dan melahirkan. Terus juga terkait dengan usia ini terkait dengan apakah seseorang itu sudah menamatkan pendidikannya ya. Karena pendidikan itu sangat penting untuk menentukan tingkat kesiapan seorang ibu untuk hamil dan juga melahirkan. Belum lagi kita juga ngomongin tentang faktor ekonomi, faktor finansial, kesiapan secara finansial untuk membina rumah tangga dan juga memiliki anak ya. Kemudian ada lagi penyebabnya yaitu pengalaman dalam proses kehamilan dan persalinan. Kita tahu bahwa pada saat hamil ada berbagai macam gejala lain ya, bukan cuma kondisi psikis tapi kayak mual, muntah hebat, ya kan, perutnya sakit, belum lagi ada mungkin support dari keluarga yang kurang selama kehamilan dan selama persalinan. Itu semuanya bisa menjadi pemicu seorang ibu atau seorang wanita untuk dapat terkena baby blues syndrome ini.
Kemudian ada lagi perasaan takut kehilangan bayi atau bayi sakit. Nah, ini jadi seorang wanita hamil itu kan biasanya akan melakukan kontrol ke dokter spesialis kebidanan ya. Nah, nanti dari hasil kontrol itu misal ada terdeteksi nih bayinya mungkin bayinya berat badannya kurang atau mungkin ketubannya kurang atau mungkin diprediksi mohon maaf mungkin kurang sempurna secara fisik, ada cacat bawaan, itu juga sangat mempengaruhi kondisi psikis seorang ibu. Apakah dia siap memiliki seorang anak yang mungkin berat badannya kurang, atau seorang ibu akan merasa khawatir dan takut ya untuk tidak bisa menerima bayi yang mungkin nanti akan cacat atau ada kekurangan secara fisik. Itu kan tidak semua orang mudah untuk menerima kondisi tersebut ya. Apalagi seorang ibu yang baru saja menikah dan baru hamil anak pertama, itu pasti akan sangat sulit dan butuh support yang baik dari keluarga dan orang terdekat. Kemudian ada latar belakang psikososial ya. Latar belakang psikososial. Jadi ketika seorang memutuskan untuk menikah kemudian hamil, akan terjadi banyak hal yang berubah di dalam diri orang tersebut. Mungkin yang selama ini dia memiliki waktu untuk sendiri lebih banyak, kemudian sekarang harus terbagi untuk suami dan juga untuk anak, itu pasti sangat butuh waktu untuk beradaptasi dengan kondisi yang baru tersebut. Nah, hal itu kalau misalnya tidak tersupport dengan baik, atau seorang wanita, seorang ibu itu tidak dapat membedakan kondisi ketika dia sebelum menikah, sesudah menikah, tidak bisa membedakan ya, atau tidak bisa beradaptasi dengan baik, itu bisa saja menjadi pemicu seorang wanita terkena baby blues syndrome ini. Ada lagi ya, kelelahan, kurang tidur, kekhawatiran finansial, dan melahirkan bayi cacat. Itu beberapa penyebab yang bisa menjadi pemicu seorang ibu terkena baby blues. Oke dokter, kita tahan sebentar. Artinya baby blues ini hanya dialami oleh seorang ibu saja ya, Iya. tidak ayahnya? Enggak. Karena kalau lihat dari beberapa faktornya kan ayah juga bisa mengalami perubahan faktor Ya, ya. benar faktor sekali. hormonal dan lain sebagainya. Tapi jangan dilupakan bahwa kondisi suasana hati itu tadi yang mengatur itu adalah neurotransmitter di otak dan hormon ya. Hormon seperti estrogen, progesteron itu dimiliki oleh ibu. Rasa fluktuatif hormonal tersebut adanya pada ibu. Mungkin seorang ayah juga mengalami adaptasi yang katakanlah sulit ya, maksudnya selama ini single, selama ini belum punya pasangan hidup, kemudian sekarang harus mengurusi istri, harus mengurusi anak, pasti juga mengalami perubahan-perubahan dan upaya untuk beradaptasi. Tetapi kondisi yang lebih berat atau kondisi yang lebih berefek itu kepada ibunya, karena kan bayinya juga harus menyusui kepada ibunya, bayinya harus katakanlah menempel ya ke ibunya 24 jam karena belum bisa apa-apa ya. Oke. Dokter, kita tahan terlebih dahulu karena kita harus jeda. Nah pemirsa, menarik sekali obrolan kita hari ini dengan tema baby blues. Jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.